Shalom, selamat siang saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu bersama GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saudaraku, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan siang hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang masih ada, yang masih kau berikan bagi setiap kami, untuk bisa datang ke hadapan-Mu, untuk bisa beribadah kepadamu, untuk bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah benar-benar lewat ibadah siang hari ini, Tuhan Yesus, setiap kami bisa diteguhkan lebih lagi, bisa dikuatkan lebih lagi, untuk bisa terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan Kau yang senantiasa mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya benar-benar setiap firman yang disampaikan, benar-benar yang berasal daripada-Mu, benar-benar isi hati-Mu, isi pikiran-Mu Tuhan. Dan apapun itu yang menghambat, menghalangi, semua dipatahkan kuasa dalam nama Yesus. Kau juga senantiasa mengurapi jemaat-Mu Tuhan, yang bersama-sama beribadah siang hari ini Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan Yesus, supaya mereka benar-benar bisa menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Dan apapun itu Tuhan yang mengganggu, yang membuat tidak konsentrasi, yang membuat tidak fokus, yang membuat tidak mengerti, bahkan segala bentuk hujan iblis yang memutarbalikkan, yang membelok-belokkan kebenaran firman Tuhan, semua diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Firman Tuhan siang hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-25 sampai ke-35. Judul perikopnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saya akan bacakan untuk saudaraku sekalian. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Ya, saudaraku sekalian, mungkin firman ini tidak banyak mungkin dibahas, mungkin ya, tidak banyak mungkin disampaikan, karena firman Tuhan ini sepertinya hanya untuk mungkin orang-orang yang sudah lama dalam orang-orang sudah lama bergereja, orang yang sudah lama mengenal firman Tuhan gitu ya. Karena firman Tuhan ini sepertinya kalau untuk orang yang baru, mungkin untuk orang yang baru mendengar, sepertinya nggak wajar gitu ya. Karena Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai gitu ya. Tetapi dalam firman Tuhan ini sepertinya Tuhan Yesus itu berkata bahwa harus membenci saudaranya. Sedangkan Tuhan Yesus itu adalah yang katanya adalah sumber pengasih, sumber penyayang, saudaraku. Tapi di sini dikatakan bahwa siapapun itu kalau tidak membenci saudaranya, tidak membenci ayah ibunya, itu tidak dapat menjadi murid Tuhan, tidak dapat menjadi pengikut Tuhan. Gitu. Jadi di sini sepertinya kontradiksi, gitu, berlawanan dengan yang seperti sering kita dengar. Gitu, bahwa kalau kita sering mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang penuh kasih, gitu ya, penuh kasih sayang gitu ya, tapi di sini malahan dibilang harus membenci
saudaranya, membenci sesamanya. Gitu ya. Dan di juru perikopnya ini dikatakan bahwa segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, saudaraku, memang mungkin banyak yang kita hadapi, mungkin banyak yang kita alami, saudaraku ya. Tapi ketika di sini dikatakan firman Tuhan siang hari ini bahwa di sini orang banyak datang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Ya, di sini orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lalu sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi di sini Tuhan Yesus benar-benar sebenarnya tegas sekali Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Karena banyak orang memang datang berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus. Pada waktu masa ini, saudaraku, di sini Yesus begitu luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu turun datang ke dunia, banyak mengadakan mujizat, banyak mengadakan hal-hal yang ajaib di antara manusia. Dan belum ada yang seperti Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang begitu banyak, begitu ajaib. Makanya banyak orang untuk mengikuti Yesus. Banyak orang itu berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus. Gitu. Kita tidak pernah mengerti, saudaraku, apa yang orang-orang itu berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus. Mungkin ada orang yang memang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Atau juga ada orang yang hanya mau melihat seperti apa Yesus. Bahkan mungkin ada orang yang pengen tahu seperti apa gitu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Gitu ya. Makanya dengan tegas di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa langsung Tuhan Yesus menyampaikan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi muridnya Yesus, itu dia harus membenci saudara-saudaranya. Gitu. Jadi kalau di sini katakan membenci, sebenarnya bukan arti benar-benar membenci, saudaraku. Karena kalau kita tahu Tuhan itu adalah yang penuh kasih. Bahkan dia sampai mengaruniakan anak yang tunggal. Yaitu Tuhan Yesus untuk Bapa kita di surga mengaruniakan anak yang tunggal. Untuk kita umat manusia yang berdosa untuk bisa menerima keselamatan. Jadi bagaimana mungkin kalau Bapa di surga itu mengaruniakan kepada kita anak yang tunggal, sedangkan anaknya yang turun ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus, itu malah mengajarkan kita untuk membenci sesama, untuk membenci saudaranya, membenci ayah ibunya, membenci anaknya sendiri. Saya rasa itu nggak mungkin, saudaraku. Jadi dari firman Tuhan yang pertama ini, saudaraku, dari ayat yang pertama ini, bahwa Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita untuk menjadi pengikut Yesus, untuk kita menjadi muridnya Yesus, kita harus memfokuskan Tuhan yang utama. Tuhan yang utama yang harus kita fokuskan. Jadi kita tidak boleh memfokuskan lagi kepada dunia. Kita tidak boleh lagi memfokuskan hidup kita kepada orang tua, kepada anak kita sendiri sekalipun, kepada orang-orang yang kita kasihi. Gitu. Tapi kita harus memfokuskan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang utama. Gitu. Karena kalau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, saya percaya, saudaraku, saudara-saudara kita sekalipun, orang tua kita sekalipun, sebenarnya itu juga pasti mendapatkan kasih yang sama. Gitu. Cuman memang, kenapa di sini Tuhan Yesus katakan kita harus membenci sesama kita harus membenci saudara-saudara kita, saudaraku. Karena sebenarnya bukan kita sebenarnya dibenci, tapi memang orang itu belum tentu bisa menerima keberadaan Tuhan Yesus. Gitu. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu datang, itu membawa pemisahan. Tuhan Yesus itu datang membawa pedang. Gitu. Artinya Tuhan Yesus itu datang benar-benar memisahkan antara dunia dengan roh. Gitu. Itu yang membuat banyak orang di dunia ini bertentangan ketika menerima Tuhan Yesus. Banyak tantangan yang dihadapi, banyak kesedihan, banyak luka-luka batin mungkin yang dihadapi ketika menerima Tuhan Yesus. Karena ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, ketika kita menjadi muridnya Yesus, mungkin kita akan banyak mengalami kesedihan. Kita dihina, kita dikucilkan, kita tidak dianggap. Karena kita memilih untuk menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Banyak kesaksian yang sudah kita lihat, saudaraku. Betapa ketika seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka langsung dikucilkan. Mereka langsung nggak dianggap. Bahkan mereka langsung diusir dari rumah. Mereka diusir dari keluarganya. Itu semua karena
dunia memang tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Dunia itu memang tidak bisa menerima kasih-Nya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu ketika dia datang, saudaraku, sepertinya memang dia melawan aturan dunia. Tuhan Yesus datang itu benar-benar memutarbalikkan peraturan-peraturan di dunia. Gitu. Makanya ketika kita sungguh-sungguh mau ikut pada Tuhan Yesus, saudaraku, kita harus siap bahwa banyak yang akan kita hadapi. Gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dikatakan di sini bahwa ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya ketika kita mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus, gitu, kita harus belajar. Gitu, kita harus belajar mempelajari seperti apa guru kita. Gitu, kita harus menerima pelajaran yang diajarkan oleh guru kita supaya kita juga bisa menjadi berubah hari demi hari menjadi lebih baik. Kita menjadi berubah menjadi lebih sempurna lagi untuk benar-benar bisa menjadi seperti guru kita. Nah, guru kita di sini siapa, saudaraku? Guru kita ini Tuhan Yesus. Gitu. Jadi, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mau menjadi muridnya Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan semua yang berlawanan dengan kebenaran. Kita harus tinggalkan itu semua. Sedangkan dunia, itu semua yang dikerjakan dalam dunia ini, itu sudah jelas yang berlawanan dengan kebenaran. Makanya di sini katakan bahwa ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita harus membenci saudara kita sendiri. Kita harus membenci orang tua kita sendiri sekalipun. Kita harus membenci anak-anak kita harus membenci. Gitu ya. Tapi di sini bukan membenci secara sungguh-sungguh benci, tapi kita harus benar-benar memilih fokus mana yang kita harus pilih. Gitu ya. Kita harus memilih untuk benar-benar fokus kepada Tuhan lebih dulu. Karena saudaraku, ketika kita fokus kepada Tuhan, saya percaya saudaraku, sebenarnya orang-orang dunia itu sebenarnya pasti juga bisa merasakan. Cuman memang waktunya itu yang kadang-kadang mungkin belum tepat. Contohnya saudaraku, ketika kita memilih, mungkin kita memilih untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita memilih untuk berdoa. Ketika kita memilih untuk memilih jalannya Tuhan, saudaraku. Dunia itu mungkin nggak senang. Ya, berapa banyak kesaksian kita dengar ketika orang berdoa lalu orang bisa dipukul, orang bisa dimarahin karena dia berdoa. Ketika orang melayani gitu ya, keluarganya mungkin ngomong mana waktunya untuk keluarga? Nggak ada, semua waktunya diberikan untuk pelayanan. Tetapi saudaraku, kalau yang saya alami sendiri ya saudaraku, ternyata ketika kita bersama dengan Tuhan, ternyata ada waktu-waktunya. Ada waktu yang tepat, pasti ada waktu yang terbaik. Jadi ada waktu terbaik untuk melayani, ada waktu terbaik untuk keluarga, ada waktu terbaik untuk anak-anak. Itu semua ada. Cuman memang pengertiannya mungkin belum sampai, saudaraku. Pengertiannya itu memang mungkin belum bisa diterima. Tetapi saya percaya, saudaraku, kalau kita terus fokus kepada Tuhan, nanti orang-orang di sekitar kita itu pun lama-lama bisa mengerti. Lama-lama bisa menerima. Dan ketika orang-orang di sekitar kita itu sudah menerima, saudaraku, maka disitulah, saudaraku, kita sudah menjadi terang, kita sudah menjadi berkat, kita sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bisa menjadi alatnya Tuhan di tengah dunia ini yang jahat ini, saudaraku. Di tengah dunia ini yang tidak sempurna ini, saudaraku, kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi berkat. Bahkan kalau di ayat yang terakhir, kita bisa menjadi garam, saudaraku. Itu yang Tuhan Yesus mau. Makanya ketika banyak orang datang pada Tuhan Yesus langsung menyampaikan ini. Gitu, bahwa untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus itu harus seperti ini. Gitu, harus membenci dunia, bahkan harus membenci saudaranya, membenci keluarganya sendiri. Itu maksudnya, saudaraku. Ya. Lalu di ayat yang selanjutnya, saudaraku, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau di sini yang ayat selanjutnya di sini lebih jelas lagi, saudaraku, bahwa barang siapa tidak memikul salibnya. Ya, kalau dibilang salib, saudaraku, ini mungkin bisa bicara tentang penderitaan. Gitu ya, bicara salib ini bisa juga bicara tentang kematian. Gitu. Jadi ketika kita mengikut Yesus, saudaraku, memang kita banyak mengalami penderitaan yang seperti tadi saya sampaikan. Mungkin kita akan dihina. Gitu, kita nggak dianggap. Gitu, apalagi dengan keadaan kita yang mungkin susah, keadaan kita yang sulit, bahkan keadaan kita yang sakit mungkin. Gitu, kita berjuang untuk bisa datang sama Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Dunia akan mencibir kita, saudaraku. Dunia akan mencibir kita, akan menghina kita. Gitu ya, bahwa orang kalau dalam dunia ini, saudaraku,
ketika mau berjuang untuk ikut Tuhan, gitu ya, itu banyak tantangannya sudah pasti. Gitu, dan orang banyak mungkin mencibir, menghina karena kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Karena orang dunia itu ketika kita melihat kita mau berjalan bersama Tuhan, mereka akan tanya, mana buktinya gitu. Mana buktinya kalau selama ini kamu sudah berjalan ikut Tuhan, kamu sudah melayani pekerjaan Tuhan, kamu sudah berdoa, mana buktinya? Kok keadaan kamu masih seperti itu aja? Karena dunia memang melihat itu semua, saudaraku. Gitu ya, dunia melihat bukti, dunia mau melihat sesuatu yang nyata. Gitu. Jadi dunia mau melihat yang instan. Gitu ya, dunia mau melihat yang cepat. Gitu. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, di sini katakan apa? Bahwa kita harus pikul salib. Gitu ya, kita harus memikul penderitaan. Gitu ya, mungkin yang kita akan terima ketika kita memilih Tuhan. Ketika kita berlawanan dengan dunia, maka kita harus mengalami penderitaan-penderitaan. Gitu. Jadi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan itulah yang bisa turun atas kita, saudaraku. Kalau kita dikatakan di sini bahwa kita pikul salib, saudaraku, itu mungkin kita pikul kadang-kadang beban yang bukan karena perbuatan kita. Gitu, kita mengalami penderitaan yang mungkin bukan perbuatan kita. Gitu ya, contohnya ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, saudaraku, betapa banyaknya gitu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita menyampaikan kebenaran kepada orang. Gitu ya, itu kita otomatis bisa langsung dihina, kita bisa langsung dihujat. Gitu ya, karena sepertinya kita tidak tahu, sepertinya kita tidak mengerti, saudaraku. Gitu, padahal ketika kebenaran itu disampaikan sebenarnya, itu sebenarnya kuasa Tuhan sudah menyertai. Gitu, ketika kuasa Tuhan itu menyertai, saudaraku, sebenarnya itu pasti bisa mengenai oleh orang yang kita sampaikan sebenarnya. Tetapi karena orang itu menolak, maka itu menjadi penderitaan buat kita. Kita menjadi dihujat, kita menjadi tidak dianggap, kita dihina, saudaraku. Gitu. Itulah salib yang kita harus pikul, saudaraku. Ya, jadi ini yang kita harus mengerti. Gitu ya. Bahkan kalau di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa barang siapa juga tidak mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Gitu. Jadi yang tadi pertama kita harus memikul salib. Gitu. Artinya kita harus memikul penderitaan. Gitu ya. Kita harus memikul penderitaan karena kita memilih Tuhan. Gitu. Kita memilih yang berlawan dengan dunia, maka kita harus mengalami penderitaan-penderitaan. Lalu di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa mengikut aku. Gitu. Kalau bicara ikut Tuhan, saudaraku, ikut Tuhan itu sebenarnya itu kalau boleh dibilang bukan sekedar ikut. Gitu ya. Kalau kita benar-benar ikut Tuhan, sebenarnya kita memfokuskan hidup kita yang tadinya mungkin kepada dunia, lalu kita ubah menjadi fokusnya kepada Tuhan. Mungkin selama ini fokus kita hanya kepada diri kita sendiri. Kita hanya fokus kepada kemauan kita sendiri. Kita hanya fokus kepada keinginan kita sendiri, kepada rencana-rencana dalam hidup kita sendiri, saudaraku. Tetapi ketika kita mulai mengikut Tuhan, gitu, ketika kita mulai memikul salib, saudaraku, maka fokus kita sudah berubah. Gitu. Mungkin kalau selama ini dipikir ikut Tuhan itu hanya merayakan Natal. Ketika kita merayakan Natal, ketika kita datang ke gereja, itu kita sudah bisa dibilang pengikut Tuhan. Gitu ya. Tetapi apa sebenarnya gitu? Kalau memang kita menjadi pengikut Tuhan, saudaraku, saya rasa enggak cuman itu gitu. Kalau kita mungkin dibilang kita pengikut gereja, kita mungkin bisa saja, saudaraku. Kalau kita dibilang pengikut gereja, kita bukan dibilang pengikut Tuhan, maka kita bisa aja. Kita aktif di gereja, kita mengikuti kegiatan kita di gereja, kita menerima jadwal-jadwal pelayanan, kita menerima jadwal mungkin worship leader, kita menerima jadwal khotbah, gitu ya. Kita menerima kegiatan-kegiatan di gereja, itu kita bisa aja gitu. Tetapi apa iya benar-benar kita itu sudah dibilang menjadi pengikut Tuhan? Gitu. Kalau kita benar-benar mengikut Tuhan, saudaraku, kita fokuskan hidup kita ubah hidup kita, saudaraku. Kita ubah hidup kita yang tadinya kita fokus kepada dunia, kita ubah. Kita menjadi fokus kepada Tuhan. Kita lebih lagi sungguh-sungguh, gitu ya. Kita bukan hanya mengenakan atribut-atribut Kristen, gitu. Tapi kita benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, gitu ya. Kita sungguh-sungguh mengikuti firman-firman-Nya. Kita berjuang untuk bisa melakukan firman Tuhan. Gitu, kita berjuang. Mungkin secara dunia susah. Gitu, karena ketika kita
belum bertobat, ketika kita belum mengenal kebenaran, saudaraku. Betapa susahnya kalau kita disuruh mengampuni. Gitu ya, mungkin kita semua pernah merasakan ketika kita mengalami kekecewaan, kita mengalami hinaan, kita mengalami kepahitan gitu yang kita alami dalam hidup ini. Betapa susah kita kalau disuruh mengampuni. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan ampuni, maka kita berjuang untuk bisa mengampuni. Mungkin berat, mungkin susah, tapi kita berjuang untuk bisa mengampuni. Gitu ya. Itu yang salah satu contoh, saudara. Kita berjuang untuk kita bisa tunduk. Kita berjuang untuk kita bisa benar-benar menjadi pengikut Tuhan. Bukan hanya menjadi pengikut gereja. Tapi benar-benar kita menjadi pengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar anggota gereja. Gitu. Tapi lebih lagi dari itu, saudara. Bahwa kita menjadi benar-benar pengikut Tuhan. Menjadi berjuang untuk bisa menjadi yang serupa segambar dengan Tuhan. Gitu. Maka di sini katakan bahwa ketika kita mau menjadi muridnya Tuhan Yesus, saudaraku, di sini katakan bahwa harus mengikut salib, harus benar-benar mengikut aku, gitu. Itu baru kita bisa dikatakan murid, gitu. Jadi ini yang kita harus pelajari, saudaraku, bahwa nggak mudah memang untuk benar-benar bisa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Benar-benar bisa menjadi pengikutnya Tuhan Yesus itu bukan suatu perkara yang mudah, gitu. Kalau kita mengikut sebuah gereja, kita menjadi anggota sebuah gereja itu mungkin mudah. Dengan tiap hari Minggu kita datang ke gereja, sudah. Gitu ya, mulai kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, gitu ya, kita aktif di gereja, itu saya rasa sudah gitu. Tetapi, kalau hidup kita hari-hari, saudaraku, belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, gitu ya, belum selaras seimbang dengan firman Tuhan, saya rasa kita belum bisa dibilang menjadi muridnya Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, jadi ini yang kita harus pelajari, kita juga harus mengerti gitu ya, bahwa banyak hal gitu ya yang memberatkan kita ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita menjadi muridnya Tuhan Yesus, banyak hal yang bisa memberatkan kita. Tapi kita harus mengerti, kita harus tahu gitu. Bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan kita keselamatan. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kita jaminan untuk kekekalan, saudaraku. Bahkan Tuhan Yesus jugalah yang sanggup memberikan jaminan di bumi ini, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa diberkati di bumi seperti di surga, saudaraku. Itu adalah bukti yang nyata bahwa penyertaan Tuhan senantiasa sempurna, saudaraku. Tetapi seperti apa yang disertai Tuhan sehingga bisa menerima berkat-berkatnya yang dari Tuhan? Itu kita harus mengerti, kita harus tahu gitu, bahwa kita harus terus berjuang untuk bisa benar-benar menjadi serupa segambar seperti Tuhan. Berjuang untuk hidup dalam kekudusan, berjuang untuk bisa hidup dengan kasih, berjuang untuk bisa hidup dalam kebaikan. Itu yang kita harus perjuangkan terus, saudaraku. Ya. Lalu lihat yang selanjutnya, saudaraku. Ayat ke-28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saudaraku, ini di ayat yang selanjutnya saudara katakan bahwa siapa di antara kita yang kalau mau mendirikan sebuah menara itu tidak dahulu memikirkan anggaran biayanya, gitu ya, supaya ketika bangunan itu tidak selesai, orang-orang bisa mengejek, gitu. Makanya siapa yang tidak mempertimbangkan, saudaraku, ya saudaraku, tidak merencanakan ketika mengambil sebuah keputusan, gitu. Saya rasa setiap orang pasti ada ya, saudaraku. Nggak mungkin gitu. Kalau di sini katakan, ini perumpamaan ini dikatakan bahwa supaya segala sesuatu yang kita rencanakan, saudaraku, itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan. Gitu. Tetapi, saudaraku, ketika kita bersama Tuhan, saudaraku, kita tidak boleh lagi memikirkan hal-hal yang bersifat dunia, saudaraku. Kalau di sini katakan bahwa ini kan orang yang sudah mendirikan menara, lalu memikirkan kalau nanti tidak selesai, lalu orang-orang akan mulai mengejek dia. Demikian juga kita sama, saudaraku. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita harus fokus terus kepada Tuhan. Jadi jangan tanggung-tanggung ketika kita sudah memilih Tuhan, saudaraku. Ya, kita jangan malu lagi. Mungkin keadaan kita susah, gitu. Kita jangan malu lagi, karena banyak, saudaraku, orang ketika berjalan mengikut Tuhan,
itu malu dengan keadaannya. Saya malu dengan keadaan saya. Mungkin saya masih miskin. Ya, mungkin saya belum mendapatkan jodoh. Saya mungkin masih susah. Saya masih sakit. Saya masih menderita. Gitu. Maka banyak orang ketika mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, itu malu menghadapi dunia. Gitu, malu dengan keadaannya. Sehingga banyak hal yang ditutup-tutupi. Sedangkan kalau kita bersama Tuhan, saudaraku, Tuhan itu membutuhkan sebuah kejujuran. Ya, Tuhan membutuhkan keikhlasan kita. Tuhan butuh kita bersyukur dengan segala keadaan yang kita alami, yang kita hadapi. Kita perlu bersyukur. Jadi, ketika kita berjalan bersama Tuhan, saudaraku, kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Gitu, meskipun keadaan masih susah, meskipun keadaan masih sulit, gitu ya, bahkan menderita, sengsara, kita terus berpegang, kita terus berharap kepada Tuhan. Kita percaya kalau rencana Tuhan itu pasti terbaik buat kita, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu jauh dengan rancangan kita, saudaraku. Bahkan sejauh langit dan bumi, itu rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Jadi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu lagi melihat, kita tidak perlu lagi mendengarkan perkataan-perkataan dunia. Kita tidak perlu lagi mendengarkan omongan-omongan orang, saudaraku. Orang boleh berkata apa, saudaraku. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Percaya, saudaraku, apa yang kita rencanakan itu pasti bisa digenapi. Apa yang kita imani itu masih bisa digenapi, saudaraku. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur, saudaraku. Tuhan kita itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Gitu. Jadi ketika kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, saudaraku, meskipun kadang kita masih sulit saat ini, mungkin kita masih menderita, masih susah, gitu. Kita bahkan masih miskin, saudaraku. Kita masih sulit keadaannya. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, percaya, saudaraku, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera penuh berkat-berkat, saudaraku. Tuhan tidak pernah merancangkan rencana yang jahat, rencana yang tidak baik bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Jadi ketika berjalan bersama Tuhan, jangan dengarkan perkataan dunia lagi. Jangan dengarkan perkataan orang lagi. Orang boleh berkata apa, orang boleh menyampaikan apa, orang boleh menghina kita seperti apa. Tetapi percaya, saudaraku, bahwa Tuhan sanggup mengangkat kita lebih daripada dunia yang sanggup mengangkat, saudaraku. Jadi kalau kita sudah berjalan bersama Tuhan, jangan tanggung-tanggung, saudaraku. Terima saja keadaan yang kita hadapi saat ini, terima. Tetapi kita percaya bahwa tangan Tuhan masih sanggup untuk mengubahkan. Tangan Tuhan masih sanggup untuk bisa memberkati. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rasakan, yang tidak pernah ada dalam hati kita sekalipun, saudaraku. Itu yang bisa Tuhan berikan bagi kita. Lalu lihat selanjutnya, saudaraku. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ya, saudaraku, kalau di ayat selanjutnya ini, saudaraku, raja manakah yang mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Kalau tadi itu perencanaan, saudaraku. Kalau ini pertimbangan. Ya, saya rasa kalau orang yang normal ya, saudaraku, ketika mau mengambil keputusan pasti ada pertimbangan-pertimbangan juga. Kalau tadi dikatakan bahwa orang itu pasti merencanakan, gitu ya. Kalau ini sekarang mempertimbangkan. Namanya manusia, saudara, pasti ada mempertimbangkan. Mana yang lebih untung, mana yang lebih rugi. Pasti ada pertimbangan seperti itu. Gitu, nggak mungkin kalau orang itu mau mengambil keputusan, itu nggak ada pertimbangannya. Dan pasti secara manusia, orang pasti mempertimbangkan yang lebih banyak untungnya. Nggak mungkin dia mempertimbangkan yang banyak ruginya lalu itu diambil. Nggak mungkin. Pasti manusia itu mempertimbangkan yang banyak untungnya, udah pasti. Gitu ya. Jadi ketika kita berjalan bersama Tuhan juga kita sama, saudaraku. Ya, kita pasti mempertimbangkan. Ya, mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan buat kita. Gitu kan? Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, mungkin saat ini kita belum melihat. Gitu. Kita belum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan, saudaraku. Gitu. Kadang-kadang kita berjalan bersama Tuhan itu sepertinya seperti orang buta.
Gitu. Kita kadang berjalan cuman hanya dengan percaya saja. Gitu. Kita hanya berjalan dengan iman saja. Gitu. Kita nggak tahu ini ke depan seperti apa. Gitu ya. Mungkin kalau saya bisa saksikan ya saudaraku, bahwa ketika saya dulu baru mengenal Tuhan, saudaraku, itu sama sekali saya berjalan itu tidak pernah itu berjalan seperti apa yang Tuhan mau kerjakan di depan. Pertimbangannya cuman pertimbangan yang saya lakukan, yang saya kerjakan itu hanya pertimbangan dulu saya itu belum melakukan yang benar. Gitu. Sekarang saya hanya mau berbuat yang benar. Dulu saya melakukan yang jahat, sekarang saya mau berbuat yang baik. Hanya itu aja pertimbangannya. Gitu. Karena dengan kekuatan secara manusia, saudaraku, memang kita nggak bisa, memang kita nggak mampu, saudaraku. Ya, dan saya percaya, saudaraku, ketika kita mulai mempertimbangkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, saya percaya disitulah Tuhan mulai menurunkan tangannya. Disitulah Tuhan mulai menurunkan kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita, supaya kita bisa terus berjalan dalam firman Tuhan. Gitu. Jadi hanya pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu aja. Saya nggak pernah mempertimbangkan yang lebih dari itu, gitu. Karena secara manusia saya tahu, gitu. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, gitu. Saya nggak ada kekuatan secara dunia, nggak ada. Gitu ya. Saya nggak ada kemampuan secara ekonomi, nggak ada. Gitu. Saya hanya berjalan dengan pertimbangan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Hanya itu aja. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan saya pilih yang baik. Dan ternyata dengan pertimbangan yang seperti itu, saudaraku, ternyata Tuhan bawa terus naik. Tuhan tidak pernah bawa turun, tapi Tuhan akan bawa terus naik. Saudaraku. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, saudaraku, pertimbangkanlah yang baik. Gitu ya. Kalau bicara timbangan, saudaraku, kan ada kiri kanan seperti ini ya. Ya namanya ditimbang. Gitu ya. Mungkin kita bisa lihat saat ini keadaan kita, timbangannya yang lebih berat itu yang mana gitu. Mungkin saat ini kita merasa bahwa, aduh, ketika hidup saya sekarang ini mungkin timbangannya yang nggak benar itu yang masih terlalu berat. Ya kita berjuang untuk kita sekarang, ketika yang tidak benar itu berat, ya kita harus beratkan juga sekarang yang baik gitu. Yang benar kita harus bikin semakin berat supaya yang benar itu bisa lebih berat. Gitu. Dan ketika kita melakukan yang benar terus gitu ya, saya percaya gitu, yang tidak benar itu pasti lama-lama kalah. Gitu. Akhirnya hidup kita yang tadinya tidak benar itu bisa berubah. Bisa berubah menjadi benar. Yang tadinya tidak baik bisa berubah menjadi baik. Gitu ya. Disitulah gitu ya, kita bisa melihat bahwa oh ternyata benar ya. Ketika saya lebih memilih yang benar. Gitu ya. Ketika saya lebih memilih yang baik, maka disitulah berkat-berkat Tuhan mulai nyata, saudaraku. Disitulah perubahan-perubahan mulai terjadi. Disitulah mujizat-mujizat mulai terjadi. Gitu ya. Banyak perubahan yang bisa diterima, saudaraku. Gitu, baik secara jasmani, baik secara rohani, gitu ya. Bahkan perubahan-perubahan juga kita bisa lihat dari orang sekitar kita, saudaraku. Gitu, karena ketika kita mulai mempertimbangkan yang benar, saudaraku. Kita mulai memilih yang benar, saudaraku. Itu orang sekitar kita bisa merasakan. Nah, kalau di awal tadi dikatakan bahwa kita harus membenci. Ketika kita mulai, saya percaya, saudaraku, ya, ini kalau dari yang saya alami sendiri, saudaraku. Ketika kita mulai mengenal kebenaran, memang otomatis itu kita seperti diisolasi sama Tuhan sebenarnya. Kita diisolasi untuk bisa dibentuk menjadi yang lebih baik gitu. Tetapi kalau kita sudah mulai bisa mempertimbangkan yang tadi, kita sudah bisa memilih yang benar, kita sudah mulai mempertimbangkan yang baik itu lebih banyak, saudaraku. Kita mulai bisa menimbang-nimbang yang baik. Ya karena kalau dari pengalaman saya, saudaraku, ketika kita berdosa, saudaraku, ketika kita terikat dengan sebuah dosa, itu kita sulit mempertimbangkan yang baik loh, saudaraku. Kita sulit untuk bisa menimbang yang baik karena dengan dosa yang mengikat kita, saudaraku, otomatis kita lebih menimbang yang jahat.
Kita lebih menimbang dosa itu sebenarnya. Artinya ketika itu ada sebuah timbangan, otomatis lebih berat yang tidak benar. Lebih berat yang dosa daripada yang benar. Tetapi ketika proses tadi diisolasi oleh Tuhan, saudaraku, ketika kita mulai membenci keadaan-keadaan dunia itu, saudaraku, karena kita mulai bertobat, kita mulai mengenal Tuhan, maka itu otomatis berubah. Gitu. Jadi pertimbangan kita itu lebih banyak yang ke kebenaran. Maka otomatis lama-lama hidup kita pun semakin penuh dengan kebenaran. Hidup kita pun semakin berat dengan kebenaran. Itu yang membuat banyak mujizat mulai terjadi, saudaraku. Makanya kalau sekarang, saudaraku, kita mulai mengenal Tuhan, gitu, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kita sebenarnya kita bisa menerima keselamatan. Kita mendapatkan panggilan Tuhan, gitu ya. Kita menerima panggilan Tuhan itu sebenarnya bukan murni dari kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kita harus hargai. Kita harus pertanggungjawabkan panggilan Tuhan itu secara baik, secara benar. Karena nggak semua orang bisa menerima panggilan dari Tuhan, saudaraku. Gitu ya, bisa menerima kebenaran itu nggak setiap orang. Makanya ketika kita menerima itu, saudaraku, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Pertimbangkan itu dengan benar ketika kita mulai memilih Tuhan. Karena banyak resiko yang kita bisa hadapi. Banyak tantangan yang bisa kita hadapi. Gitu, banyak kesulitan yang bisa kita hadapi ketika kita memilih Tuhan. Tetapi kalau kita pertimbangkan yang benar itu, saudaraku, pertimbangkan terus dalam hidup kita, saudaraku, itu yang akan membuat hidup kita berubah. Itu akan membuat hidup kita lebih baik. Bahkan bisa dirasakan oleh banyak orang. Gitu, ini yang sebenarnya Tuhan mau. Bahkan kalau di ayat selanjutnya ini dikatakan bahwa ayat ke-33, demikian pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi milikku, tidak dapat menjadi muridku. Ya, kalau di sini, ini udah jelas sekali, saudaraku, bahwa yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, saudaraku. Mungkin kita punya apa, saudaraku? Ya, mungkin kita punya sesuatu yang kita banggakan. Mungkin kita punya status yang kita banggakan. Mungkin kita punya jabatan yang kita banggakan. Gitu ya. Mungkin kita punya harta yang kita bisa banggakan. Mungkin kita punya kecerdasan, kepintaran yang kita bisa banggakan, saudaraku. Tetapi ketika kita mulai memilih jadi muridnya Tuhan, ya kita menjadi pengikutnya Tuhan, kita harus melepaskan itu semua. Gitu ya. Artinya di sini bukan artinya langsung kita berubah menjadi bodoh gitu ya. Kita berubah menjadi orang ya orang yang nggak mampu gitu, bukan itu juga, saudaraku. Atau kita bisa tiba-tiba berubah menjadi orang yang miskin, bukan itu juga. Karena ini ada juga, saudaraku ya. Ketika dulu almarhum kakak saya dulu di sekolah di luar negeri, saudaraku. Itu ketika orang tua saya mulai memilih menjadi orang Kristen, itu kakak saya dulu sempat tidak setuju. Gitu ya kan, sempat tidak setuju. Kenapa? Karena ketika kakak saya ini sekolah di luar negeri, saudaraku, itu banyak orang-orang di sana itu yang benar-benar menyerahkan seluruh hartanya semua kepada gereja. Itu benar-benar diserahkan semuanya kepada gereja. Sampai akhirnya jadi hidup susah. Makanya kakak saya dulu, almarhum kakak saya itu kurang setuju dengan itu. Jadi menurut saya, ya itu akhirnya gitu, saya mengerti bahwa itu adalah pengertian yang salah sebenarnya. Gitu, itu pengertian yang salah gitu ya. Karena ketika orang mulai memilih Tuhan, kadang-kadang orang itu mengambil keputusan dengan emosi. Gitu, merasa, wah saya harus menyerahkan seluruh milik saya, seluruhnya semua saya serahkan kepada gereja, gitu ya. Akhirnya dianya malah hidup susah. Gitu. Itu pernah juga ada yang kesaksian seperti itu gitu. Padahal maksudnya bukan seperti itu gitu. Tetapi kita benar-benar merendahkan diri, kita benar-benar merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, bukan dengan kekuatan kita lagi, tapi benar-benar dengan arahannya Tuhan. Gitu. Maka di sini katakan bahwa semua yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak bisa menjadi muridku. Gitu. Bahkan firman Tuhan lain mengatakan bahwa ada yang orang kaya itu ketika bertemu dengan Yesus, Tuhan, semua sudah saya kerjakan. Gitu, saya tidak berzina, saya tidak berdosa, saya tidak melakukan semua dosa-dosa itu. Gitu ya. Tetapi ketika apalagi yang masih saya harus lakukan? Kata orang kaya tersebut kan, kata Tuhan apa? Jualah segala milikmu, lalu ikutlah aku. Lalu orang kaya itu pergi dengan sedih. Kenapa? Karena hartanya
banyak. Gitu. Akhirnya Tuhan Yesus berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk dalam kerajaan surga, saudaraku. Gitu. Jadi artinya ini jangan disalahartikan, saudaraku. Banyak orang yang dengan emosi karena berkata, wah saya harus melepaskan seluruh milik saya, lalu diserahin semua hartanya. Akhirnya hidup susah. Toh akhirnya ketika hidup susah, ketika menderita, akhirnya jadi kecewa, akhirnya jadi marah dengan Tuhan. Kenapa hidup saya begini gitu? Hidup saya kok jadi nggak diberkati, hidup saya jadi susah. Ya menurut saya karena itu salah dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Artinya kalau itu artinya kita harus menjual segala harta milik kita, itu artinya benar-benar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja yang mengarahkan hidup kita secara sempurna. Gitu. Biarkan Tuhan mengarahkan hidup kita mau kemana gitu. Kalau kita mungkin kita seorang yang kaya, biarkan Tuhan yang mengarahkan bukan mungkin ya, artinya mengarahkan kekayaan kita itu arahnya kemana gitu. Artinya kalau memang kita harus memberkati, kita berkati. Gitu. Kalau kita memang harus dipakai juga untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya kita kerjakan. Dan percaya saudaraku, kalau kita mengerjakan itu semua, saudaraku, kita melihat jangan dengan mata jasmani kita. Mungkin kita melihat mata jasmani kita, wah saya udah berjuang ini, saya melakukan ini gitu. Bahkan saya sudah menyumbang ini, memberkati ini gitu. Bisa dikatakan rugi secara dunia. Tapi percaya saudaraku, sudah banyak kesaksian saudaraku, setiap orang yang mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, gitu, itu tidak akan pernah kekurangan saudaraku. Bahkan bisa dibuat berkelimpahan. Ya kalau kita dengan kesaksian Colgate ya saudaraku, itu yang pemilik pasta gigi, itu dia membayar perpuluhan dari 10% sampai 90%. Jadi awalnya dia memberikan untuk persembahan 10%, tetapi sampai akhirnya dia mempersembahkan 90%, yang dia terima hanya 10%. Tapi itu tidak pernah kekurangan, bahkan semakin berlimpah-limpah. Gitu, saya percaya saudaraku, kalau kita melakukan yang seperti yang Tuhan inginkan, gitu ya, bisa besar, bisa kecil, apapun yang kita persembahkan, saudaraku, itu nggak pernah lepas dari pandangan mata Tuhan. Tuhan nggak pernah akan melupakan apa yang kita sudah lakukan. Kalau ada firman Tuhan mengatakan bahwa seorang janda mempersembahkan 2 keping uangnya itu, saudaraku, itu yang lebih dilihat daripada persembahan orang yang banyak. Itu artinya apa, saudaraku? Artinya ketika orang mempersembahkan dengan hati yang tulus, gitu ya, orang memberi dengan hati yang ikhlas, hati yang rela, itu yang bisa dilihat. Itu yang benar-benar bisa menggerakkan hati Tuhan. Itu yang membuat Tuhan itu tidak pernah membutakan matanya, saudaraku. Tapi Tuhan melihat itu semua gitu. Percuma mungkin kita mempersembahkan banyak, kita mempersembahkan besar, saudara. Tapi kalau hati kita nggak ikhlas, gitu ya. Atau kita mempersembahkan supaya kita mendapatkan pujian dari orang, gitu. Kita memberkati supaya nama kita bisa disebut. Oh iya, ini persembahannya dari bapak ini, persembahannya dari ibu ini. Supaya orang tahu, oh ternyata bapak ini yang menyumbang misalkan. Ternyata ibu ini yang memberkati. Ya mungkin itu di mata Tuhan itu tidak lebih baik, saudaraku. Bahkan ketika kita mempersembahkan dengan hati yang hancur, kita mempersembahkan gitu ya dengan hati yang tulus, itu yang lebih dipandang Tuhan. Jadi kalau dikatakan di sini, lepaskan segala milik kita, saudaraku. Ya lepaskan segala milik kita supaya kita benar-benar bisa menjadi muridnya Tuhan. Itu artinya benar-benar kita merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Nah, kalau saya nggak punya uang, Pak Pendeta, kita masih punya tubuh kita, saudaraku. Kita persembahkan tubuh kita. Bahkan itulah yang Tuhan paling mau, saudaraku. Itulah yang Tuhan paling inginkan. Bahwa kita mempersembahkan tubuh kita ini untuk menjadi alatnya Tuhan. Itu yang Tuhan paling mau, saudaraku. Ya, jadi sebenarnya apapun yang kita alami, saudaraku, apapun yang kita hadapi, saudaraku, ketika kita mau mempersembahkan ya hidup kita di hadapan Tuhan, saya percaya, saudaraku, itu yang akan membuat Tuhan menurunkan kasih-Nya lebih lagi atas kita, saudaraku.
Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya nggak punya apa-apa. Mungkin persembahan saya juga kecil, gitu. Mungkin persembahan saya juga nggak ada apa-apanya. Bahkan nggak bisa mempersembahkan sekalipun. Tetapi kalau hati kita tulus, saudara, hati kita ikhlas, kita datang ke hadapan Tuhan, kita datang beribadah, kita datang berdoa. Bahkan kalau kita tidak bisa datang ke gereja sekalipun, saudaraku, tapi kita mau berdoa di rumah dengan sungguh-sungguh, saya percaya, saudaraku, itu yang membuat hidup kita itu dilihat Tuhan. Itu yang membuat tangan Tuhan turun untuk memberkati kita. Itu yang membuat tangan Tuhan turun untuk bisa mengubahkan hidup kita. Percaya, saudaraku. Kalau seperti tadi saudaraku, bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, apa yang kita rencanakan itu kadang-kadang yang kita nggak pernah tahu. Apa yang kita pertimbangkan, saudaraku, ya mungkin kita pertimbangkan tentang segala sesuatu di dunia ini, saudaraku. Tetapi kalau kita pertimbangkan untuk Tuhan, saya percaya, saudaraku, itu yang membuat berkat-berkat Tuhan turun untuk bisa senantiasa memelihara hidup kita. Berkat-berkat Tuhan itu yang senantiasa bisa mengubahkan hidup kita, saudaraku. Ya, jadi ini yang lihat selanjutnya, saudaraku, bahwa lepaskan dari segala milik kita, saudaraku, supaya benar-benar kita bisa menjadi muridnya Tuhan. Lalu lihat ayat 34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, kalau ini dikatakan yang terakhir, saudaraku, bahwa kita, Tuhan menginginkan kita untuk bisa menjadi garam. Ya, kalau bicara garam di sini, saudaraku, ini bukan bicara garam meja atau garam dapur, saudaraku, tapi Tuhan menginginkan kita menjadi garam dunia. Artinya kalau garam itu, saudaraku, ketika dia diberikan pada masakan, maka dia yang sanggup memberikan rasa. Ketika tidak dikasih garam, maka masakan itu menjadi hambar. Gitu. Bahkan ketika ditaruh di makanan atau ditaruh pada masakan, itu juga yang bisa membuat mengawetkan juga, saudaraku. Artinya banyak fungsi garam itu yang bisa diterima oleh orang. Dan Tuhan menginginkan kita itu bisa menjadi garam bagi dunia. Gitu. Artinya hidup kita, saudaraku, harus bisa dirasakan oleh banyak orang. Hidup kita, saudaraku, harus bisa mengubah sesuatu yang dari hambar menjadi rasa. Yang tadinya hambar tidak punya rasa menjadi ada rasanya. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Ya, karena kalau di sini dikatakan bahwa ketika garam itu sudah tidak asin lagi, dengan apa? Jadi kalau hidup kita sudah tidak berguna lagi, saudaraku. Ya, mungkin kita sudah selama ini mengikut Tuhan, tapi kalau hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, hidup kita hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, bahkan kalau kita dikatakan kita melayani pekerjaan Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan, tapi mungkin mulut kita masih kotor, mulut kita masih jahat, kita masih mengatakan hal-hal yang jahat kepada orang, kita masih menghina orang, kita masih mencemooh orang, itu kita masih menjadi batu sandungan, saudaraku. Itu artinya kita belum menjadi garam dunia. Kita belum bisa menjadi rasa bagi dunia. Gitu. Ketika kita mengambil pekerjaan Tuhan, kita berdoa untuk orang. Gitu ya, kita mendoakan jiwa-jiwa gitu. Tetapi perbuatan kita hari-hari masih jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ya, tangan kita mungkin masih kotor, tangan kita masih suka pukul orang. Gitu kan? Mata kita juga masih suka melirik yang nggak baik. Gitu. Itu hidup kita belum menjadi garam dunia, saudaraku. Padahal di sini katakan apa? Bahwa ketika kita memilih mengikut Tuhan, Tuhan mau kita menjadi garam. Tuhan mau kita menjadi rasa bagi dunia ini. Dunia sudah hambar, saudaraku, dengan kejahatan yang ada. Betapa banyak orang yang menderita dengan keadaan dunia saat ini. Berapa banyak orang yang putus asa, berapa banyak orang yang kecewa dengan keadaan dunia ini. Gitu ya. Disitulah kita harus menjadi terang, disitulah kita harus menjadi garam. Disitulah kita harus menjadi berkat. Karena ketika kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, ketika kita menjadi sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus, saudaraku. Saya percaya, saudaraku. Terang itu pasti ada menyertai kita. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita bisa membuat yang tawar menjadi asin. Yang tawar menjadi enak. Itu yang kita harus kerjakan. Ya. Jadi di sini katakan bahwa tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Gitu. Jadi nggak ada gunanya lagi. Gitu ya. Untuk apapun juga kalau garam itu sudah tidak asin lagi, sudah
tidak ada gunanya lagi. Ya, jadi ini yang kita harus mengerti. Di ayat yang terakhir dikatakan bahwa siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudaraku sekalian, ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, terima lebih dulu firman Tuhan. Renungkan itu. Renungkan firman Tuhan itu lebih dulu, saudaraku. Ya, supaya benar-benar ketika kita menerima gitu ya, jangan keraskan hati. Gitu, tapi terima gitu dan coba renungkan. Gitu ya, karena di sini katakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mungkin banyak orang bertelinga, saudara, tapi dia belum tentu mendengar. Ataupun punya telinga, tapi ketika firman Tuhan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gitu. Jadi hanya numpang lewat. Gitu. Tetapi yang baik ketika firman Tuhan itu masuk, biarkan dia masuk ke dalam pikiran kita, lalu turun ke hati kita. Lalu biarkan itu tertanam dalam hati kita. Maka ketika kita mengalami segala sesuatu, ketika kita mengalami masalah-masalahnya, maka firman Tuhan itulah yang akan senantiasa menguatkan kita. Firman Tuhan itu yang akan memberkati hidup kita, yang membuat kita terus bisa berjalan bersama Tuhan. Gitu, yang membuat kita juga bisa memilih terus untuk berjalan bersama Tuhan. Kita memilih terus untuk bisa menjadi muridnya Yesus. Kita bisa memilih terus menjadi pengikutnya Yesus yang setia. Gitu ya, kita menjadi muridnya Tuhan yang abadi. Saudaraku, karena itu yang Tuhan mau. Sampai benar-benar kita pada akhirnya kita bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Ya, ini firman Tuhan siang hari ini, saudaraku. Biarlah benar-benar siap firman ini benar-benar menguatkan hidup kita lebih lagi. Firman Tuhan siang hari ini benar-benar bisa memberkati hidup kita lebih lagi, yang membuat kita terus bisa berjalan bersama Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Kau sampaikan siang hari ini. Tuhan teguhkan, Tuhan tanamkan Tuhan, supaya benar-benar siap benih firman yang disampaikan ini tidak pernah Tuhan sia-sia Tuhan, tapi biarlah benar-benar bisa tertanam, berakar, bahkan bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah benar-benar Tuhan Yesus, kalau Kau berkenan Tuhan Yesus untuk membuat hidup kami menjadi lebih baik. Kalau Kau berkenan Tuhan, untuk kami bisa memilih Engkau Tuhan Yesus sebagai fokus utama dalam hidup kami Tuhan. Biarlah benar-benar lewat firman ini kami diteguhkan lebih lagi. Kami diperkuat lebih lagi Tuhan, untuk kami bisa terus memilih Engkau. Tuhan Yesus, kami terus bisa berjalan bersama-Mu Tuhan. Bahkan untuk kami bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Dan untuk setiap jemaat-Mu juga Tuhan yang sudah beribadah Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu turun lebih lagi Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka pergumulkan Tuhan, biarlah semuanya benar-benar bisa mendapatkan jalan keluar yang daripada-Mu. Biarkan mereka semua bisa mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu. Bahkan mereka yang saat ini juga sedang mengalami hal-hal yang pelik, hal-hal yang sulit Tuhan, yang secara manusia mungkin mustahil juga Tuhan. Tapi biarlah tangan kasih-Mu Tuhan senantiasa memberikan jawaban-jawaban yang ajaib. Jawaban-jawaban yang bisa mengubahkan hidup mereka, bisa mengubahkan persoalan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah siang ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biar Engkau yang terus mengambil alih secara sempurna, dan kami mau berdoa juga Tuhan, apapun yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, biar benar-benar bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu untuk persembahan dari anak-anak-Mu juga Tuhan, yang dibawa biarlah semuanya benar-benar bisa sampai ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah benar-benar bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Kau berkati tangan yang memberi Tuhan, Kau berkati, Kau balaskan berlipat kali ganda untuk mereka yang belum bisa memberi. Biarlah Engkau lawat sampai mereka bisa memberi. Dan biarlah semua persembahan ini Tuhan, benar-benar bisa kami gunakan untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami siang hari ini Tuhan, karena kami satu Bapa, satu iman, satu baptisan Tuhan, karena itu kami mau berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita untuk terima doa berkat.
Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya yang senantiasa menjaga, menuntun, membimbing, juga melindungi hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan, amin. Ya, demikianlah ibadah siang ini saudaraku. Sampai jumpa bertemu dalam ibadah-ibadah yang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.